sinyal xt ya atau xn dalam discrete ya, tolong jangan lupa ya. Jadi kalau x dalam kurungnya seperti ini dalam continuous ya, sinyal continuous ya. Kalau yang kurung sikunya kotak ya discrete ya. Nah, sinyal continuous ataupun sinyal discrete x itu ya, kalau kita kelompokkan dalam bentuk sinyal even ya, itu rumusnya seperti ini gitu loh ya. Jadi x min t itu harus sama dengan xt ya. Begitu juga kalau discrete x min n itu harus sama dengan xn ya. Sinyal xt itu harus sama dengan x min t, itu dikatakan dia even ya. Sedangkan kalau dia ganjil ya, sinyal xt ataupun xn itu kalau ganjil jika berlaku rumus ini gitu. Jadi x min t itu sama dengan min xt ya, ada negatifnya di sini. Kalau tadi kan positif ya. Nah, kalau ganjil itu ada negatifnya di sini. Begitu juga yang kondisi discrete ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya, biar mudah Anda memahaminya ya. Kita langsung lihat gambarnya. Jadi kalau dia itu sinyal even ya, katanya kan xt itu sama dengan, atau x min t itu kan sama dengan xt ya. Nah, saya tuliskan aja even ya, x min t ya, itu harus sama dengan xt. Jadi saya minta kamu melihat bentuknya dulu ya, formnya. Contohnya ini yang nomor A gitu. Jadi kalau sinyal xt-nya adalah ini ya, segitiga yang sebelah kanan ini, maka kalau kamu mencarinya sinyal x min t kan artinya dia direfleksikan gitu ya. Ingat ya, ini negatif, direfleksikan. Maka kalau hasilnya itu sama, maka dia disebut even, gitu aja. Ya. Jadi kan sinyal ini, xt ini kan sama dengan sinyal x min t ya. Kalau ini kan dibaca x min t kan. Ya, jadi x min t itu sama dengan xt. Nah, ini termasuk even. Begitu juga kalau sinyal discrete ya. Jadi kalau sinyalnya seperti ini ya, xn, maka x min n-nya kan tinggal flip ke sini ya, direfleksikan gitu ya. Nah, sekarang kalau bagaimana? Ganjil ya. Rumusnya kan begini, x min t itu harus sama dengan min xt ya, ada min. Harus berlaku ini ya. Jadi kalau saya punya xt-nya adalah ini ya, maka kalau ini diminuskan ya, terus direfleksikan, itu harus menjadi seperti ini ya. Makanya ini adalah disebut x ya, ganjil. Kalau yang discrete juga begitu ya. Jadi kalau saya punya sinyal discrete seperti ini ya, nah ini akan menjadi bentuknya di sini. Nah, ini gimana caranya mudah mengingat? Caranya adalah kalau kamu misalkan disuruh mencari bentuk gambar sinyal ut-nya begitu ya, kalau xt-nya diketahui, ini tinggal direfleksikan gitu aja, selesai ya. Begitu juga kalau sinyal discrete, tahu sinyal xn-nya ini, sinyal even-nya gimana? Udah direfleksikan saja terhadap sumbu vertikal ya. Nah, udah selesai. Sedangkan yang ut ya sama ya, direfleksikan, terus ada tambahannya satu kali lagi, direfleksikan terhadap sumbu horizontal ya, direfleksikan ke kiri, kemudian direfleksikan ke bawah ya, kan begitu. Ini juga direfleksikan ke kiri ya, kemudian direfleksikan ke bawah ya. Jadi seperti ini. Sampai di situ paham?
apa yang saya jelaskan? Yang penting ceritanya tahu dulu ya, nanti ngitung-ngitung gampang ya, harus latihan. Oke ya, paham semua. Oke. Nah, ada beberapa rumus lagi ya yang harus kamu ketahui, bahwa kalau sinyal event itu kalau kamu jumlah ya dengan sinyal out-nya ya. Jadi kalau kamu jumlah itu merupakan sinyal total ya, XT-nya. Nah, atau di sini XE itu sebenarnya merupakan sinyal event dan sinyal out ya. Jadi komponen daripada sebuah sinyal X itu ya, XT itu merupakan komponennya adalah X event dan X out. Ya, begitu juga yang discrete ya, X event daripada discrete-nya ya, dan X out yang discrete-nya juga ya. Oke, kemudian ini lengkapnya ya. Jadi kalau X event itu adalah sama dengan ya, jadi ini apa namanya, diperjelas gitu ya. Jadi XT-nya adalah ini, dimana X event-nya ya sama dengan setengah XT ditambah X min T ya, atau X out-nya itu sama dengan setengah kali XT min X min T. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti lebih detail kita latihan soal. Nomor F sekarang ya. Ada yang namanya sinyal periodik dan non periodik. Nah, ini pun juga saya yakin Anda sudah pernah lah begitu ya, melihat dari sisi melihat dulu ya, di praktikum ya, saya yakin kamu sudah melakukan. Misalkan menggunakan function generator kan begitu ya, kamu bisa melihat atau mengeluarkan sinyal periodik, sinyal gergaji misalkan ya, kamu lihat di osiloskop misalkan seperti ini ya. Nah, sinyal-sinyal yang sudah kamu lihat itu kan sebenarnya periodik gitu ya, entah itu bentuk sinyalnya sinus ya, sinyal kotak gitu ya, ataupun yang biji gergaji. Nah, itu kalau dalam bentuk matematik ya, itu dibuat seperti ini ya. Jadi X T ditambah T besar itu sama dengan XT ya. Nah, kalau kamu ingin mencari periodenya itu berapa ya, kalau sinyalnya itu seperti ini, itu kan mudah ya. Jadi sinyal kapan dia mulai jalan gitu ya, maka periode berikutnya atau siklus berikutnya juga akan sama. Nah, ini kan satu siklusnya kan seperti ini sinyalnya. Siklus berikutnya seperti ini dan seterusnya. Makanya satu periodiknya itu adalah panjangnya ini ya. Ya, kamu bisa hitung periodenya berapa ataupun frekuensi mungkin ya kalau praktikum itu ya. Begitu juga yang discrete ya, sama saja. Tapi kalau dia tidak periodik, yaitu non periodik, sinyalnya itu aneh-aneh bentuknya ya. Jadi periode nomor 1 bentuknya segitiga misalkan ya, atau 3 garis ini ya. Siklus berikutnya seperti ini misalkan, ini misal aja ya. Siklus berikutnya minus malahan. Nah, aneh-aneh lah gitu ya. Nah, itu tidak periodik ya, non periodik. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelumnya saya sudah ajari Anda basic continuous signal ya. Jadi ada yang step, impulse, sama rem mungkin ya, sudah dipelajari. Nah, sekarang itu kita lihat ada yang namanya sinyal kompleks eksponensial ya. Jadi sinyal eksponensial kompleks gitu ya. Nah, itu kalau dirumuskan seperti ini ya. XT sama dengan E pangkat G omega 0 T. Ya. Kamu masih ingat ya, ini kan persamaan
kalau lihat di trigonometrik itu bisa dibuat cosinus, ya, cosinus omega 0 t plus j sin omega 0 t, kan begitu ya. Kalau di extend begitu ya, di pangkat itu ya. Nah, kemudian hubungan antara ini ya, omega dan T0 itu kan seperti ini ya. Kan dari omega sama dengan apa? 2pi F0 itu ya. Nah, 2pi F ya. Kemudian F sama dengan omega per 2pi, kan begitu ya. Nah, kalau ini dia dijadikan periode T0 begitu, T itu kan sama dengan per F ya. Nah, ini kan tinggal dibalik aja, 2pi per omega ya. Nah, makanya kan rumusnya ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi sudah bahas ya. Rumusnya lebih detail begini ya. Xt sama dengan E pangkat St ya. Ini ada real ya, ada imajiner ya. Tapi kalau yang apa namanya persamaan ini kita lihat gambarnya gitu ya, itu bisa dilihat seperti ini. Jadi dia itu ada namanya sinusnya, tapi yang pertama kecil terus membesar ya, increasing ya. Terus kebalikannya ini decreasing, mengecil gitu ya sinusnya. Nah, ini adalah untuk rumus xt sama dengan E pangkat G omega 0 t ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau kita lihat yang realnya saja misalkan ya, E pangkat tau t ya, itu bisa digambar seperti ini ya. Jadi bisa ke atas gitu, ini kan eksponensial ya. Kalau dia positif ya, positif di sini alfanya ya. Terus kalau tidak itu negatif ya kebalikannya, turun. Kalau alfanya lebih kecil daripada dulu. Oke. Kemudian sinusoidal signal. Nah, ini juga sudah biasa begitu ya, signal sinus ya. Rumusnya kalau didetilkan seperti ini, ada amplitudo ya, kemudian cos omega 0 t plus theta ya. Nah, ini nanti ada nih namanya amplitudo, A-nya itu, terus omega 0-nya itu adalah radian frekuensi ya. Kemudian theta-nya adalah fasa ya. Kemudian T0-nya 2pi per omega 0 ya. Ini tidak terlalu baru ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau ini kamu mau mencari periodenya ya, bisa seperti ini ya, antar puncak gitu ya. Atau sinyal itu misalkan kamu ambil start dari sini ya. Nah, berarti dia berakhirnya ya di sini juga. Dan panjangnya ini pasti sama dengan panjang ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kembali ke ini dulu ya, yang sinyal genap sama ganjil ya. Kita latihan soal di sini ya. Jadi sekali lagi ya, kita buat rumusnya di sini. Xt itu ya, itu harus sama dengan xt harus sama dengan xt ya. Itu kalau iya itu genap ya. Sedangkan kalau ganjil ditambahin min di sini. Nah, ini ada soal seperti ini ya. Anda disuruh mencari gambar sinyal genap
dan ganjilnya jika diketahui ini gitu. Ya. Jadi yang satu seperti ini ya, terus yang ini, kemudian yang ini, yang ini. Kembali ke sini, ke soal ini dulu ya. Nah, ada sebenarnya beberapa rumusnya dulu ya. Jadi sekarang kita lebih detail ya. Kalau tadi kan dari sisi phase-nya ya, dari sisi phase-nya. Sekarang lebih detail ya, bahwa kalau kamu mencari sinyal event-nya ya, itu nanti harus berlaku rumus ini gitu. X event itu sama dengan setengah kali xt x min t ya. Oke. Ditambah x min t. Ini lebih detail ini. Kalau tadi ya, tadi kan kalau genap gimana? Direfleksikan ke kiri udah selesai ya. Kalau ut gimana? Direfleksikan ke kiri terus direfleksikan ke bawah kan begitu ya. Itu dari sisi wajahnya ya. Nah sekarang kamu harus lebih detail sekarang. Dalam artian lebih detail itu apa? Lebih detail itu adalah maksudnya entah itu amplitudonya ya itu harus memenuhi syarat ya. Nah syaratnya apa ya? Syaratnya adalah ini gitu ya. X event itu sama dengan setengah kali ya, di dalam kurung xt ditambah x t. Kalau nanti outnya berarti negatif. Oke, kalau out ya. Kalau eventnya positif ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Kalau ini ya, ini sinyal eventnya saya yakin dari sisi wajahnya ya, phase-nya itu sudah paham ya. Ini tinggal dibawa ke kiri kan begitu ya, selesai. Cuma pertanyaan saya apakah sama persis begitu? Amplitudonya terutama ya. Jadi kalau ini kan tinggal gini, dibawa ke sini ya, dari sisi wajahnya. Kalau sisi wajahnya sudah benar ini ya. Cuma apakah dari sisi rumus ini sudah memenuhi syarat gitu loh. Nah itu pertanyaan saya. Jadi rumusnya adalah setengah kali xt ditambah x min t. Apakah sudah memenuhi syarat ini gitu? Dan bisa jawab enggak?
ya, mahasiswa ada yang bisa komentar ya. Pertanyaan saya itu, apakah kalau saya sudah buat gambar ini, saya refleksikan, kan begitu tadi, refleksikan aja sudah jadi fungsi genap dia ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah dipenuhi syarat ini gitu loh. Kalau X event itu adalah setengah kali XT ditambah X min T. Nah, pertanyaannya begitu. Sudah memenuhi atau belum gitu aja. Kalau misalkan saya gambar seperti ini deh. Jadi saya tinggal refleksikan aja yang ini menjadi seperti itu. Belum Pak, Santi udah jawab ini. Amplitudenya seharusnya 2 bukan 4. Wah benar ya, Santi benar ya. Jadi amplitudenya itu bukan 4 ya, harus 2. Karena apa? Nah ini loh, pengali setengah ini, harus hati-hati kamu ya. Jadi kalau tadi di awal kan saya jelaskan baru cara menggambar gitu ya. Jadi tampilan sekilas gitu ya. Kalau seperti ini ya, maka direfleksikan. Kalau dari sisi tampilan sudah benar ya. Tapi dari rumusnya ya, kamu harus merefer ke rumus ini, setengah kali XT ditambah X min T. Nah itu harus amplitudenya separuhnya ya, 2 ini ya, benar ya. Sedangkan yang out bagaimana, sama saja ya, cuma nanti XT minus di sini ya, X min T gitu aja. Juga faktor pengalinya juga setengah ya, benar ya. Nah, coba kita lihat, sudah terjawab ini ya. Jadi dia bawa ke sini, kemudian ini bagus ya. Begitu juga kalau yang ut ya, sudah dapat ini ya, direfleksikan lagi kan begitu ya. Atau yang nomor B ya, eksponensial, refleksikan lagi ke kiri ya, faktor pengali tengah ya. Yang ut juga begitu ya, setelah direfleksikan ke kiri ya, di bawah dan seterusnya ya. Ada yang tidak paham atau sudah semua paham apa yang saya omongkan? Oke, paham ya. Nah sekarang ini saya mau pakai ini ya, studi kasus ini ya. Jadi saya mau buktikan rumus yang apa namanya sebelumnya itu ya. Kan ada rumus bahwa XT itu ya, itu kan sama dengan X of XF gitu ya. X
event ditambah X put kan begitu ya. Nah, kita coba buktikan itu bahwa sebuah sinyal ya, XT itu komponennya itu katanya ada dua, satu event, satu odd kan begitu ya. Yang rumus di depannya udah. Nah ini, ini masih ada bahwa sinyal XT itu sama dengan sinyal event ditambah odd. Nah, coba kita buktikan rumus ini ya, bener enggak gitu loh. Ya. Nah, ini kan kebetulan sudah ada ya, sudah terjawab ini. X event-nya ini, X odd-nya kan ini. Nah, kamu konsentrasi dua sinyal ini ya. Ini dan ini. Nah, ini saya mau jumlahkan biasa saja. Jadi yang ini ya, saya taruh di bawahnya. Biar mudah menjumlahkan. Ini berarti sama ya. Kemudian yang ini kan ke bawah ya. Gitu ya. Ini sama 5 ya. Ini 5 ya. Terus sama ini juga 2 ya. Amplitudonya ini 2. Ini minus 2. Sedangkan ini positif 2 ya. Nah, oke ya. Totalnya ya. Totalnya itu ada di bawahnya saya buat ya. Totalnya ada di bawah. Saya mau tanya sekarang, sinyal ini ditambah sinyal ini, hasilnya berapa? Atau gambarnya seperti apa yang harus saya tulis di sini, deh? Oke ya, ada yang bisa mengetahui jawaban daripada yang saya tanyakan? Jadi sinyal ini ya, itu saya jumlahkan dengan sinyal ini, nah itu hasilnya berapa? Ayo, semua mikir ya, dioret-oret di meja sendiri. Sudah ada yang menjawab? Atikotun ya.
jawab 0. Rizky juga jawab 0. Ada lagi enggak? Oh, cuma 2 orang ya jawabnya ya. Oke. Ya. Jadi hanya 2 mahasiswa yang merespon ya. Ati dan Rizky. Om Ade juga ya. Sama kayak sinyal yang awal, Pak. Enggak, saya butuh real, Made. Kamu bisa jawab berapa? 100, 200, 0 atau -1. Jangan seperti sama kayak sinyal yang awal, maksudnya seperti apa itu? Diomongkan. Sinyal kotak, sinyal segitiga, sinyal sinus. Biar apa? Lebih spesifik ya jawabannya ya. Kalau Ati dan Rizky itu kan spesifik 0 misalkan. Aku masih nunggu nih, mati berapa ini jawabannya? 1 atau 10 atau seperti apa? Nol. Oke. Jadi semua ya jawab 0 ya. Jadi jawabannya benar ya, 0. Jadi sinyal ini sama sinyal ini kan saling apa? Saling menewaskan gitu ya. Jadi kalau ini 2, di sini -2 ya. Di sini -1,5. Di sini positif 1,5, di sini -1,5. Di sini positif 1, di sini -1, kan begitu ya. Nah, itu kalau dijumlahkan 0 ya, garis lurus ya. Bener ya? Sederhana kan ini ya. Jadi jumlah biasa gitu loh. Ya, jumlah biasa kayak ini. Ada yang tidak mendapatkan hasil 0? Harus 0 ya jawabannya. Karena ini gambarnya kan sama, ini cuma dia itu terbalik kan gitu. Oke, lanjutannya. Sekarang coba ini. Nah, gambar ini ya, hasilnya penjumlahannya ini terhadap ini gitu loh. Nah, hasilnya berapa di sini?
Wah, ini udah banyak yang ngerespon ini ya. Iya. Hampir Terus semua benar ya jawabannya ya. Jadi ada yang bisa gambarnya ya segitiga ya. minta dong. Ini sama 5. Syaratnya. Ini loh 5 maksud saya. Minta. Amplitudenya 4 ya. Harba bitria. Jadi pada saat T kecil itu adalah 5 detik, maka amplitudenya itu adalah 4. Kenapa kok bisa 4? Ya ini juga 2, ya 4. Udah. Benar ya? Nggak enak kan? Nah, kalau kamu lihat gambar ini ya, gambar yang biru ini kan sebenarnya sinyal mula-mula di sini ya, XT. Berarti kan artinya rumus ini benar gitu, bahwa XT itu ya itu sama dengan X event ditambah odd kan gitu ya. Jadi genapnya ditambah nya ya. Ya gampang ya, sederhana. Oke. Saya ini apa namanya ada rapat Dek sekarang ini ya. Jadi kuliah maaf sampai di sini dulu ya. Saya beri tugas kamu mengerjakan untuk soal nomor B, C, dan D. Itu saya minta dibuktikan sinyalnya XT itu sama dengan X event ditambah X odd ya. Jadi buktikan ya soal nomor B, nomor C, dan nomor D. Ya, jadi kamu tulis tangan begitu ya. Kamu tulis tangan terus saya minta difoto hasilmu ya. Dikumpulkan nanti minggu depan aja dikumpulkan ya lewat PC. Hari ini saya ada rapat prodi, saya harus menyiapkan slide dulu ya. Jadi kuliah kita selesai ya sampai jam berapa nih? Jam 11.30 ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Pak. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama.